Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia yang akan menyelenggarakan AKHKI Expo 2024. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Saya juga berharap momen ini dapat menjadi wadah dan mendorong semangat bagi para kreator untuk dapat terus berkarya dan berinovasi. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk penyelenggaraan AKHKI Expo 2024. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat penuh semangat, Rahayu Indonesia Maju. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas terselenggaranya AKI Expo 2024 di Surabaya pada tanggal 27-28 September 2024. AKHKI Expo saat ini banyak ide kreatif dan inovasi yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan memanfaatkan perdagangan pasar lokal maupun global. Namun pengembangan ide kreatif dan inovasi tersebut belum diimbangi dengan pemahaman pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) atau HAKI dalam bisnis mereka. Kehadiran Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual AKHKI berperan cukup signifikan terhadap pembangunan dan perekonomian Indonesia dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung pada perlindungan kekayaan intelektual industri kreatif. Besar harapan kami agar AKHKI dapat tumbuh lebih kuat dalam rangka memajukan dan mempromosikan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan pelaku usaha serta perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Min Usihen, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, mengucapkan selamat atas pelaksanaan AKHKI Expo 2024. Kegiatan ini merupakan momentum untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam melindungi kekayaan intelektual. Saya percaya sinergi antara pemerintah, konsultan, akademisi, dan praktisi akan membawa manfaat besar bagi perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia. Saya berharap DJKI dan AKHKI terus dapat berkolaborasi dalam memajukan pemahaman dan pelindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Tingkatkan terus kapasitas seluruh anggota AKHKI agar mampu mengikuti perkembangan terkini dalam bidang kekayaan intelektual. Semoga dengan penyelenggaraan AKHKI Expo 2024 ini, AKHKI dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia. Mari kita terus bersama-sama membangun ekosistem kekayaan intelektual yang lebih baik lagi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kurniawan Telombanua, Direktur Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, mengucapkan selamat dan apresiasi atas penyelenggaraan AKHKI Expo 2024 yang menyajikan berbagai program-program yang sangat menarik. Kiranya AKHKI sebagai mitra strategis DJKI dapat terus melakukan kegiatan dalam rangka perlindungan kekayaan intelektual menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes R.P. Mulya, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, mengucapkan selamat Hari Konsultan Kekayaan Intelektual tahun 2024. Semoga Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia semakin solid dan terdepan dalam membantu memajukan, mempromosikan serta melindungi hak kekayaan intelektual di Indonesia, dapat selalu bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam rangka memperkuat sistem kekayaan intelektual nasional Indonesia. Semoga dengan adanya Expo yang digelar, Expo tahun 2024 yang digelar oleh Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, dapat meningkatkan kepedulian dan motivasi masyarakat Indonesia terhadap pentingnya insentif kreativitas dan inovasi, serta rasa aman dan nyaman dalam berkarya dan berinovasi. Lanjutkan yang sudah baik dan yang pernah lelah untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kekayaan intelektual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang hari ini digital, brand, dan sebagainya, dan ini sangat erat juga tentunya dengan keseharian kita, tentunya dengan bisnis-bisnis yang hari ini semakin kreatif dan berinovasi. Tentunya perlindungan hukum itu penting sekali, dan hari ini AKHKI hadir di tengah-tengah kita di dalam AKHKI Expo 2024. Dan hari ini kita akan bersama-sama mengadakan expo, yaitu talk show seputar HKI bersama dengan yang orang Surabaya pasti tahu nih, Bu Rudi. Wah, luar biasa. Hari ini ada talk show dengan Ibu Rudi, bagaimana bisa kita mengembangkan bisnis sebesar Bu Rudi ini. Sudah legend di Surabaya sambelnya. Bapak-bapak yang dari Jakarta sudah mencoba sambal Bu Rudi? Wah, itu enak sekali ya. Kemudian siapa yang gak kenal dengan Bapak Raffi Group? Nah, Bapak Raffi Group juga hari ini akan talk show bersama di acara hari ini. Selain itu hari ini kita juga akan ada AKHKI Awards dan juga door prize. Dan untuk umum kita juga membuka free konsultasi untuk merek, paten, hak cipta, dan desain industri secara gratis yang Bapak Ibu sekalian dapat lakukan di booth yang ada di depan panggung kita hari ini. Dan yang terutama dan yang ditunggu-tunggu dan paling penting, yaitu hari ini akan menjadi hari penetapan Hari Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangannya buat AKHKI 2024 hari ini. Dan tanpa berlama-lama, hari ini kita akan bersama-sama memulai acara hari ini. Sebelumnya kita ingin menyambut Ketua Panitia AKHKI Expo sekaligus Ketua Komisariat Daerah Surabaya, Bapak Benny Mulyawan SEMH CPM. Selamat datang Bapak. Dan kemudian ada Ketua Umum AKHKI Bapak Dr. Suyut Margono SHMHum FCI ARB. Oke, boleh berdiri Bapak.
Kita berikan tepuk tangan sambutan kepada Bapak Suyut. Kemudian hari ini juga sudah hadir bersama dengan kita Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, yaitu Dr. Heni Yuwono, BCIP Esos MSI. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Dan juga selamat datang kepada para perwakilan dari universitas dan juga setiap hadirin yang hari ini hadir di AKHKI Expo 2024. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai serangkaian acara pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya undang untuk Bapak Ibu sekalian dengan hormat dapat berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Dan hadirin yang terhormat, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Republik Indonesia Jawa Timur. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Dr. Heni Yuwono, BCIP Esos MSI untuk memberikan kata sambutan. Kita berikan tepuk tangan. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia, Bapak Dr. Suyut Margono SHM FCIAI. Selamat datang. Yang saya hormati Pak Rektor Perguruan Tinggi atau yang wakili dari Universitas Erlangga, Pendidikan Kelas Hukum, Bapak Imam Rihandono, SHM, dan Wakil Dekan 3, Dr. Maradana SHM. Yang saya hormati para pejabat struktural lingkungan kantor wilayah Kemenkumham dan para hadirin serta hadirat yang berbahagia. Pertama-tama dan utama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas isinya kita masih nikmat sehat sehingga dapat hadir dalam kegiatan yang luar biasa ini, yaitu acara AKHKI Expo 2024 yang menjadi momentum penting dalam memperingati Hari Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya merasa sangat terhormat dan bersyukur bisa berdiri di sini di hadapan para profesional yang berdedikasi dalam bidang kekayaan intelektual. Kegiatan ini menjadi bukti nyata dari pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, terutama dalam upaya memperdayakan UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat melalui perlindungan hukum yang jelas dan tegas. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan data terbaru, jumlah permohonan kekayaan intelektual di Jawa Timur terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hingga saat ini permohonan KI di wilayah Jawa Timur baik berupa hak cipta, merek dagang, paten, dan desain industri tercatat mengalami peningkatan lebih dari 42%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat, khususnya pelaku usaha, terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual semakin tinggi. Tentu saja pencapaian ini tidak lepas dari para strategis konsultan kekayaan intelektual. Konsultan KI memiliki andil yang sangat besar dalam membantu masyarakat dan pelaku usaha memahami proses pendaftaran serta perlindungan kekayaan intelektual. Konsultan KI menjadi ujung tombak yang menjembatani masyarakat dengan pemerintah dalam hal ini perlindungan hak-hak kekayaan intelektual. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di tingkat nasional, konsultan KI juga memiliki peran penting dalam kemajuan KI di Indonesia. Dengan adanya bimbingan dan pendampingan dari konsultan KI, tidak hanya para pelaku UKM, tetapi juga akademisi dan kreator di berbagai bidang mampu mengoptimalkan potensi karya mereka dan menerapkan perlindungan hukum yang tersedia.
Hal ini berdampak langsung pada peningkatan daya saing dan kreativitas bangsa kita di pasar global. Melalui acara AKHKI Expo 2024 ini, saya berharap kita dapat terus meningkatkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, konsultan KAI, dan akademisi untuk terus memperkuat ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Selain itu, saya optimis bahwa dengan dukungan penuh dari konsultan KAI, para pelaku usaha di Jawa Timur akan semakin mampu bersaing, tidak hanya di pasar lokal, tapi juga di kancah internasional. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan acara ini di Jawa Timur. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, khususnya bagi kekayaan atau kemajuan kekayaan intelektual di Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Satyo. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hedi Yuwono. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan opening speech yang akan diberikan oleh Ketua Umum AKHKI. Oleh karena itu saya mengundang dengan hormat Dr. Suyud Margono SH MHum FCI ARD untuk dapat menyampaikan opening speech untuk acara kita pada pagi hari ini. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Mas Moderator. Yang terhormat Pak Kanwil, terima kasih sekali atas sambutannya. Para dan berserta jajaran di kantor wilayah Kemenkumham, Ibu Bapak dari perguruan tinggi yang akan menjadi mitra kolaborasi, terutama di sini juga Pak Beni Mulyawan, Ketua Panitia sekaligus Ketua Komisariat Surabaya dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tidak ada kata yang saya bisa katakan bahwa dalam capaian ini. Di sini sebetulnya saya memberikan catatan-catatan terkait dengan kegiatan di mana akan ini kita lakukan. Baik, tentu ide AKHKI Expo adalah kegiatan yang dilakukan setiap tahun. Tidak mudah bagi organisasi profesi untuk melaksanakan kegiatan ini karena basisnya adalah niat supaya organisasi profesi ini bisa berlangsung terus, juga terlibat aktif di masyarakat. Lanjut bahwa ternyata kita lupa bahwa dulu di bulan September tanggal 15 Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, dulu namanya seperti itu, pernah didirikan. Nah, ini momen yang cukup baik yang juga disiarkan ke seluruh konsultan kekayaan intelektual terdaftar di Indonesia. Ditetapkan hari ini nanti sebagai Hari Konsultan Kekayaan Intelektual tanggal 15, setidaknya di bulan September itu Septemberan konsultan kekayaan intelektual. Nah, bagian dari keterlibatan konsultan kekayaan intelektual itu tidak hanya atas urusan pendaftaran, permohonan pendaftaran, pendampingan dari kuasanya, baik itu lokal ataupun asing dari luar negeri yang merupakan kewajiban dari klien luar negeri untuk mendaftarkan melalui jasa konsultan, tapi juga terlibat aktif. Nah, tidak saja untuk pelaku usaha,
tapi juga pendampingan atau mitra kolaborasi. Nah, tidak kurang pula kita juga mendampingi mulai dari usaha mikro kecil menengah sampai kepada badan usaha milik negara. Kami melakukan pendampingan, bahkan sampai training yang sifatnya detail. Nah, tentu ini nanti diwujudkan dalam bentuk talk show yang akan ditampilkan oleh panitia. Tentu topiknya juga keren ya, berdayakan merek UMKM industri berdaya saing. Nah, karena memang ini momentumnya juga baik, di tahun lalu kita juga memberikan penghargaan. Tentu penghargaan ini nanti juga diberikan. Pertama adalah kepada konsultan KI sendiri yang sudah terlibat aktif. Tidak saja jasa yang diberikan kepada kliennya, tapi kontribusinya kepada Republik ini juga dalam rangka perancangan undang-undangan, memberikan sosialisasi, pelatihan sana sini, penegakan hukum dan lain. Itu kita berikan. Selanjutnya adalah tokoh yang terkait dengan kebijakan perundang-undangan. Nah, kebetulan untuk tahun ini sekedar membuka tabir saja. Jadi tokoh ini adalah yang pada saat peluncuran undang-undang, pada saat Indonesia meratifikasi TRIPS, sehingga pada saat itu Indonesia harus comply terhadap TRIPS Agreement, sehingga kita memiliki undang-undang pada saat itu, desain industri, desain tata kota terpadu, di mana di undang-undang itulah pertama kali kata kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual. Jadi kalau tidak ada ketentuan dalam undang-undang itu, tidak akan saya juga berdiri di sini. Tidak ada kan profesi ini, yang ada hanyalah apa? Belantik merek, calon merek, calon desain, kecuali sudah ada undang-undangnya tentang paten, tentang konsultan paten. Dan dalam rangka ini pula kami mengucapkan terima kasih bahwa juga hadir kerabat yang dari universitas ya, untuk di mana kami bisa berkolaborasi, apa yang bisa kami bantu dari apa yang kami punya. Karena apa? Profesi konsultan KI ini memang mitra pemerintahnya adalah Kementerian Hukum dan HAM. Tapi sejatinya ini kompleks, karena latar belakang kami mulai dari sarjana sastra sampai sarjana IT. Jadi ada multidisiplin. Dan sayang sekali kalau teman-teman ini tidak berkolaborasi dengan perguruan tinggi, yang artinya perguruan tinggi tersebut basisnya adalah universitas. Universitas itu adalah bidang ilmu, sehingga itu yang bisa dikolaborasikan, entah nanti bentuknya seperti apa, tahap pendampingan, training, pendidikan lanjutan, atau drafting spesifik konten ataupun desain. Ibu bapak teman-teman sekalian, khususnya peserta konsultan KI atau umum yang hadir, mudah-mudahan diselenggarakannya di Surabaya ini tidak sekedar Surabaya adalah kota nomor 2 terbesar, dan satu paket juga Jawa Timur itu adalah provinsi terbesar. Tapi diharapkan ini menjadi pemantik bahwa di sini dengan demografi yang cukup baik, menjadi pemantik pula nanti banyak konsultan KI yang berasal dari Jawa Timur dan Surabaya. Nah, dengan demikian pula akan bertambah pula permohonan kekayaan intelektual melalui jasa konsultan kekayaan intelektual, dan juga menambah keunggulan kompetitif dan juga
kesejahteraan masyarakat Jawa Timur umumnya. Untuk itu pula maka ucapkan terima kasih kepada mitra pemerintahan, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, dan mungkin harus saya sampaikan kepada Pak Menteri langsung karena memberikan respon cukup baik melalui sambutannya melalui video bahwa kegiatan ini dan mitra kolaborasi dengan HKKI itu harus terus dijalin. Kembali terima kasih kepada kantor wilayah Kemenkumham Jawa Timur, para mitra kelembaga perguruan tinggi, organisasi masyarakat yang ikut terlibat, juga para sponsor dari firma-firma dan juga kantor konsultan KI yang mendukung event ini, seluruh peserta yang hadir baik di tempat onsite ataupun daring karena ini disiarkan melalui YouTube, dan ucapan yang luar biasa kepada teman-teman panitia, khususnya Komisariat Surabaya. Wajar kalau kita berikan aplaus. Maka bersama ini ucapan terima kasih. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam AKHKI. Salam AKHKI. Salam AKHKI. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Bapak Suyut boleh tetap berada di atas panggung, karena hari ini seperti yang sudah tadi Bapak sampaikan bahwa pentingnya konsultan kekayaan intelektual di Indonesia, dan kali ini kita akan bersama-sama melakukan sebuah penetapan Hari Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia yang sudah kita tunggu-tunggu hari ini. Sudah bersama kita di atas stage Bapak Suyut. Kemudian dengan hormat kami juga mau mengundang Dr. Heni Yuwono, BCIP Esos MSI untuk kembali naik ke panggung selaku Kakanwil Kemenkumham Jawa Timur. Kemudian kepada yang terhormat Bapak Beni Mulyawan SEMH CPR sebagai Ketua Panitia AKHKI Expo 2024. Dan inilah penetapan Hari Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia dalam rangka Hari Konsultan Kekayaan Intelektual. Sebagaimana visi AKHKI, yaitu menjadi asosiasi profesi global yang memiliki komitmen tinggi dalam perlindungan hak kekayaan intelektual secara nasional dan internasional, kami para konsultan KI berkomitmen untuk, silakan Bapak Suyut menaruh tangannya terlebih dahulu, memajukan, mempromosikan, melindungi HKI dan memberikan kontribusi dalam rangka memperkuat sistem HKI nasional dan turut bertanggung jawab terhadap penegakan hukum nasional. Bapak Beni silakan. Memperkokoh kemitraan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memberikan input dalam rangka mengharmonisasikan ketentuan di bidang HKI. Kemudian yang terakhir di tengah, meningkatkan kepedulian mengenai manfaat sistem HKI dan mendorong motivasi pentingnya insentif bagi kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan interaksi dengan asosiasi-asosiasi terkait HKI. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut dan apresiasi bersama mereka yang berdedikasi untuk menjaga, melindungi, dan mengembangkan kekayaan intelektual di Indonesia dalam acara AKHKI Expo 2024. Yes, luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang lebih panjang lagi. Terima kasih kepada bapak-bapak yang terhormat hari ini sudah meminjamkan tangannya untuk menetapkan Hari Konsultan Kekayaan Intelektual di Indonesia. Wow, boleh berfoto bersama terlebih dahulu di tengah. Ya, ya. Siap. Bapak Ibu jangan khawatir, hari ini akan masih banyak acara-acara yang diselenggarakan di AKHKI Expo 2024. Sorry Mas. Oke, lihat sini. 1, 2, 3. Bentar lagi, 1, 2, 3. Baik, kemudian hari ini sebagai rasa hormat dan penghargaan, Bapak Beni selaku Ketua Panitia akan menyerahkan penghargaan kepada Bapak
Kakamwil Dr. Heni Yuwono. Satu, dua, tiga. Yes. Kami persilakan untuk dapat duduk kembali bapak-bapak yang terhormat. Dan Bapak Ibu, hari ini seperti yang sudah saya janjikan, acaranya banyak sekali. Dan tadi kita sudah melakukan hari penetapan hari konsultan kekayaan intelektual Indonesia. Dan hari ini kita juga akan melakukan apresiasi melalui AKHKI Award kepada para konsultan intelektual dan tokoh masyarakat. Kita akan memiliki beberapa kategori. Bapak Ibu, untuk kategori pertama yaitu penghargaan untuk kategori kontribusi dan bakti bagi organisasi profesi. Kategori kontribusi dan bakti bagi organisasi profesi jatuh kepada Gunawan Suryo Mursito SH MH selaku konsultan kekayaan intelektual nomor 0090 2006. Apakah Bapak Gunawan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini? Baik, jika tidak ada, kita akan memberikan penghargaan secara virtual. Baik, kemudian selanjutnya yaitu untuk kategori kebijakan dan perundang-undangan. AKHKI Award untuk kategori kebijakan dan perundang-undangan jatuh kepada Prof. Ahmad Z. Umar Purba SH LLM. Bapak Ibu sekalian, penghargaan AKHKI Awards untuk kategori kreativitas dan orisinalitas karya cipta dan seni jatuh kepada Virgiawan Listanto alias Iwan Fos. Yes, luar biasa. Dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada setiap pihak yang sudah mendapatkan penghargaan AKHKI Awards 2024. Dan itulah AKHKI Awards. Kita akan bersama-sama melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi penandatanganan nota kesepahaman yang akan diwakili oleh berbagai perwakilan dari Fakultas Hukum di Surabaya. Yang pertama dari Universitas Airlangga, kemudian Universitas Surabaya, Universitas Katolik Widya Mandala, ITS, dan Universitas Pelita Harapan. Untuk penandatanganan nota kesepahaman ini kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Suyut Margono SHM FCIRRB untuk dapat naik ke stage. Selanjutnya bersamaan dengan itu kami mengundang perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk naik ke stage untuk melakukan prosesi tanda tangan nota kesepahaman. Tentunya Bapak Ibu, ini adalah sebuah momen yang bersejarah, terutama bagi konsultan kekayaan intelektual di Indonesia. Dan sebuah kehormatan hari ini Universitas di Surabaya juga ikut menandatangani nota kesepahaman. Ya, agar singkat jadi satu dulu ya. Nanti PR tadi Pak, tanda tangan. Oke.
Boleh ditunjukkan dan kita ambil dokumentasi bersama dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga sudah menandatangani nota kesepahaman. 1, 2, 3. Bentar. Lagi. Sekali lagi, foto lagi. Oke, bersalaman. Ya. Luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan? Yes. Selanjutnya kami persilakan Bapak dengan hormat untuk dapat turun. Selanjutnya Bapak Suyo tetap di atas. Kami undang untuk Universitas Katolik Widya Mandala. Perwakilan dua patah kata. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat Bapak Suyuti. Terima kasih atas inisiasi ajakan untuk berkolaborasi untuk lebih meningkatkan kesadaran bagi para sivitas kami, para dosen, tenaga pendidikan, dan terutama juga para mahasiswa yang nantinya yang saat ini pun juga sudah banyak memiliki ide-ide bisnis, kemudian merek yang mungkin belum terpapar dengan pengetahuan mengenai perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Semoga nanti dengan kolaborasi ini dengan AKHKI bisa meningkatkan peran kami dalam meningkatkan kesadaran bagi para mahasiswa, sivitas kami, sehingga kesadaran untuk melindungi kekayaan intelektual bagi sivitas kami menjadi meningkat dan juga tentu saja akan berkontribusi juga pada pembangunan bangsa dan negara. Terima kasih. Baik, boleh langsung ditandatangani nota kesepahaman. Semoga kolaborasi kerjasama ini bisa direalisasi, Bu. Ada Komisariat Surabaya yang bisa dikolaborasikan. Komunikasinya pun kita juga bisa support dari Jakarta. Sukses selalu untuk Klinika Widya Mandala. Luar biasa. Langsung kita tandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Widya Mandala. Ya, boleh ditunjukkan. Ke sini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Betul. Ya, terima kasih banyak. Bersalaman, boleh? Ya. Ya, itu sambil ditutup. Ya. Luar biasa. Dengan hormat kami persilakan untuk dapat turun. Kami mengundang kepada perwakilan dari Institut Teknologi 10 November ITS. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses semuanya. Terima kasih atas Pak Suyo atas undangannya, dan juga kami dari ITS tentunya sangat mengharap kolaborasi antara AKHKI dengan ITS, karena ITS punya talent pool untuk ide-ide kreasi mereka, baik secara teknologi maupun secara kreatif. Nah, itu yang kami sekarang butuh jembatan, terutama dari sisi hukum, dari sisi bisnis mungkin, dan juga dari sisi pendaftaran yang kira-kira match dengan kebutuhan di ITS dalam hal ini, dan untuk Indonesia dalam memajukan industri dalam negeri dalam hal ini. Mungkin itu Pak, matur nuwun atas kerjasamanya. Tentu melihat ITS sebagai kampus besar di Surabaya, basisnya pasti di bidang teknologi dan juga bisnis. Bahwa tadi sebagaimana saya sampaikan, opening speech tadi, ada konsultan KAI itu dalam multidisiplin, dan saya kira teman-teman ataupun sejauh konsultan KAI yang berlatar belakang teknik dan bisnis bisa mensupport kolaborasi, misalnya untuk desain ataupun paten, dan lebih dari itu mungkin bisa terlanjuti mungkin pendidikan lanjutan khusus bidang teknik, ya nanti di bidang intelektual khusus teknik itu bersama dengan kita. Terima kasih Pak.
1, 2, 3. Boleh lihat sini semua? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi? 1, 2, 3. Oke. Sudah. Lagi? Oke. Lihat sini semua. 1, 2, 3. Lagi? 1, 2, 3. Oke. AKHKI. Yes. 1, 2, 3. Lihat sini. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada lagi Pak yang mau berfoto? Sudah semuanya. Baik. Dan hadirin sekalian, kita sudah melakukan serangkaian prosesi AKHKI Expo 2024 hari ini. Tapi sebentar lagi kita masih ada banyak acara lainnya. Diingatkan kembali bagi para pengunjung juga boleh datang ke booth yang ada di depan karena ada banyak sekali booth. Di sana juga ada free konsultasi untuk merek, paten, dan juga lain-lainnya. Langsung saja kita akan mulai talk show pada siang hari ini di AKHKI Expo 2024. Kita akan bersama dengan moderator dan sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Moderator untuk talk show kita siang hari ini di AKHKI Expo 2024 memperkenalkan Dr. Michael Hans, SHSE, MKN, LLM. Beliau adalah advokat atau pengacara dan principal attorney pada kantor hukum Dr. Michael Hans and Associates M. Hans Law. Merupakan salah satu leading law office di Indonesia dengan berbagai penghargaan dan prestasi. Beliau juga adalah konsultan kekayaan intelektual dan anggota AKHKI, kurator dan pengurus legal auditor, dan akademisi yang mengajar di berbagai universitas seperti Universitas Erlangga, Universitas Pelita Harapan, dan Universitas Kristen Petra. Langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, Dr. Michael Hans. Wah, ini foto-foto ganteng ya. Dan juga terima kasih Rafa. Biasanya kita ketemu di lapangan basket. Iya benar. Hari ini ketemunya di panggung. Luar biasa. Hari ini talk show-nya kayaknya seru banget ya. Seru banget nih. Jadi biasanya itu kita kalau mau membahas bisnis kan kita bahas strateginya ya. Hari ini kita mau fokusnya ke merek, branding gitu. Ya. Jadi kita lumayan spesifik, tapi kita sambil sharing-sharing juga karena di sini sudah ada Bu Rudi yang of course pasti punya berjuta pengalaman, berjuta cerita untuk di-share ke kita semua yang pasti bisa menginspirasi kita semua begitu. Iya. Dan kira-kira ini cocoknya talk show-nya didengarkan oleh profil-profil orang yang seperti apa nih? Mungkin yang sedang lewat-lewat ini kira-kira berguna untuk siapa aja nih? Kalau menurut saya ya semua ya, baik dari kalangan hukum, kalangan non-hukum, baik di kalangan pengusaha yang sudah gede maupun yang masih UMK, masih mau merintis, semuanya wajib dengar. Benar, apalagi sekarang Indonesia ini semakin kreatif dan inovatif ya. Betul. Semua orang bisa membuka bisnis, startup, apapun, dan itu pasti memerlukan perlindungan hukum dari segi merek ya. Betul, salah satunya perlindungan kekayaan intelektual. Makanya di sini kita AKHKI membuka expo dengan teman-teman konsultan kekayaan intelektual di sini. Jadi bagi para pengunjung, bagi para audiens yang lewat, nanti kalau mau konsultasi lebih lanjut bisa langsung ke booth-booth yang ada di sini. Yes. Wah, ini kita sudah bersama dengan ahlinya dan juga nanti kita langsung
ngobrol-ngobrol langsung ya dengan yang berpengalaman di bidangnya. Kalau begitu langsung saja kita mulai talk show kita siang hari ini di AKHKI Expo 2024, berdayakan merek UMKM berdaya saing. Silakan Dr. Mike. Terima kasih. Baik, teman-teman semua yang ada di sini, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita tanpa panjang-panjang langsung kita mulai saja talk show kita siang hari ini, karena pasti teman-teman di sini sudah gak sabar untuk menunggu sharing-sharing dari narasumber-narasumber kita. Nah, langsung aja kita perkenalkan. Jadi kalau narasumber yang pertama ini kita mestinya juga perlu perkenalkan lebih jauh karena orang-orang sudah kenal semua gitu. Tapi supaya bisa jauh lebih kenal dengan narasumber kita yang pertama yaitu Bu Rudy, mari kita simak profil dari Bu Rudy. Hai guys, welcome to Drama Life Indonesia. Kita punya banyak banget cerita dan gambar keren. Please subscribe supaya kamu gak ketinggalan serunya. Bu Rudy, sebagai orang Indonesia, rasanya kurang lengkap jika makan tanpa sambal. Maka tidak heran kalau akhirnya banyak toko oleh-oleh yang menjual sambal kemasan. Salah satunya adalah sambal Bu Rudy yang sudah tidak asing lagi bagi wisatawan yang berkunjung ke Surabaya. Bahkan, sambal Bu Rudy menjadi salah satu ikon di Surabaya. Produk sambal Bu Rudy ini memang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana sejarah sambal Bu Rudy hingga bisa eksis sampai sekarang? Simak videonya. Memiliki nama lengkap Yani Siswadi atau yang lebih dikenal dengan Bu Rudy, merupakan wanita asal Madiun kelahiran 10 Oktober 1953 dan merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Ia berasal dari keluarga biasa dan sempat mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan, Bu Rudy pernah disuruh pulang kembali ke rumah karena belum bayar uang sekolah hingga harus putus sekolah. Bu Rudy hanya menyelesaikan sekolahnya hingga kelas 3 sekolah dasar. Ia terpaksa harus putus sekolah karena sang ayah sudah sakit-sakitan. Sedangkan sang ibu tidak memiliki penghasilan pada saat itu. Sebagai anak sulung, Bu Rudy sudah merasakan sulitnya mencari uang di usia 10 tahun. Ia harus berjuang keras dan rela setiap hari pergi ke pasar cari uang dengan menjual tenaga untuk mencari makan demi kedua orang tua dan adik-adiknya. Meski begitu, ia sangat giat melakukan pekerjaan apapun demi bertahan hidup, dari mulai membantu tetangga menjual dawet hingga mencuci piring. Akhirnya, pada tahun 1970, ada saudaranya menawarkan untuk bekerja di Surabaya. Bu Rudy kemudian memberanikan diri untuk ikut merantau ke Surabaya hanya dengan membawa 1 tas keranjang kecil berisi baju. Bu Rudy kemudian bekerja di toko sepatu, lalu bekerja di pabrik sepatu, dan di pabrik sepatu inilah Bu Rudy bertemu dengan Pak Rudy dan menikah. Kemudian pindah bekerja lagi di toko pecah belah. Dan setelah 3 tahun, kembali lagi bekerja di toko sepatu. Pada tahun 1978, Bu Rudy dan Pak Rudy menikah dan ngekos di Jalan Pandean ukuran kamar 3 kali 10 meter. Dan mereka pun dikaruniai 4 orang anak. Selama menikah, mereka membuka bisnis toko sepatu sendiri yang diberi nama Toko Sepatu Sandal Abadi di Pasar Turi pada 1983 silam. Toko sepatu abadi yang dirintis oleh Pak Rudy dan Bu Rudy pada saat itu menuai keuntungan yang besar karena mendapat pesanan yang sangat banyak dari Filipina akibat krisis ekonomi tahun 98. Berawal dari 1 toko dan akhirnya berkat keuletan Pak Rudy dan Bu Rudy sampai mempunyai 22 toko. Sang suami juga mengakui bahwa sang istri merupakan sosok wanita tangguh. Ia sangat mengagumi Bu Rudy yang selalu bekerja keras demi keluarga. Pak Rudy menilai istrinya sebagai wanita yang pandai mencari peluang. Sukses menjalankan bisnis sepatu, Bu Rudy tidak mau bertahan hanya dengan menjalankan usaha tersebut. 13 tahun kemudian berlalu, Bu Rudy kemudian mencoba terjun ke bisnis kuliner. Diawali dengan berjualan pecel khas Madiun. Lalu pada tahun 1995, Bu Rudy coba menjual makanan di Jalan Manyar, Kertoharjo,
menggunakan mobil pickup Cherry 1000 berwarna putih dengan nama Pecel Madiun Bu Rudi, yang bumbunya diambil secara khusus dari kota Madiun. Tak berhenti berinovasi dalam berbisnis kuliner, akhirnya terciptalah menu baru, yaitu nasi udang khas Bu Rudi. Awal mulanya tercipta karena dari hobi Pak Rudi, yaitu memancing. Dan suatu hari, umpan udang dari memancing tersisa dan diolah oleh Bu Rudi dan juga beserta sambalnya. Lalu Pak Rudi mengajak teman-temannya untuk mencoba masakan istrinya dan mendapatkan respon yang positif sekaligus mendapat usulan untuk menjualnya. Menu ini dikenal dengan nasi udang khas Bu Rudi. Udang kecil-kecil ini digoreng dengan cara yang unik untuk mendapatkan cita rasa yang khas. Dan sebagai pelengkap, dibuatlah sambal bawang. Sambal bawang yang diolah dari bahan-bahan alami dengan resep khas Bu Rudi bercita rasa pedas dan istimewa. Kombinasi udang goreng dan sambal bawang ini sangat digemari oleh siapapun yang mencicipinya. Dari sinilah Bu Rudi mempunyai beberapa pelanggan, dan para pelanggan meminta untuk Bu Rudi menyewa tempat agar makanannya lebih enak, tidak di pinggir jalan. Bu Rudi kemudian mencari tempat dan akhirnya di Jalan Dharma Husada inilah hingga hari ini depot Bu Rudi semakin berkembang. Seiring dengan semakin banyaknya peminat sambal bawang Bu Rudi, maka lahirlah sambal bawang, sambal bajak, dan sambal ijo berlogo Bu Rudi. Tak hanya sukses menjual sambal ke seluruh Indonesia, saat ini Bu Rudi sudah membuka usaha rumah makan dan pusat oleh-oleh. Di samping kesuksesan yang mulai dirasakan, musibah pun datang menghampiri, di mana pasar turi tempat Pak Rudi dan Bu Rudi berjualan sepatu terbakar habis, dan pendapatan dari berjualan sepatu sudah tak sebanyak dulu. Namun justru dengan kejadian ini, Bu Rudi semakin gigih dan gencar menekuni bisnis kuliner. Dan berkat ketekunan dan keuletan Bu Rudi, sekarang Bu Rudi dimulai dari mengontrak lalu membeli rumah di Jalan Dharma Husada nomor 140. Saat ini Bu Rudi mempunyai 6 cabang, yaitu Dharma Husada, Anjasmoro, Kupang Indah, PGS, Pasar Atom, dan Gresik. Semakin berkembang, Bu Rudi kemudian membuka toko pusat oleh-oleh di Dharma Husada untuk membantu program pemerintah dengan menampung beberapa UMKM. Dan Bu Rudi mengajak para UMKM untuk bisa sukses bersama Bu Rudi. Kegiatan positif yang Ibu Rudi lakukan ini membuat Bu Rudi dikenal sebagai Ibu UMKM Kuliner. Usaha Bu Rudi terus berkembang, ditandai dengan hadirnya pusat oleh-oleh Bu Rudi, yaitu Pusol dan depot yang terbesar, termewah, dan terlengkap di Surabaya. Kebutuhan berbelanja oleh-oleh kini menjadi lebih mudah, karena Pusol Bu Rudi buka setiap hari dari jam 6 pagi hingga jam 9 malam dan mampu menerima pesanan secara online. Terima kasih sudah menonton video kami. Kami sangat bersyukur dapat viewers baik dan ramah hati yang akan jadi subscriber kami. Sekalian tombol loncengnya ya. Kali ini apa ya? Kalau orang dulu ngomong ijazah ya nak Bu Rudi kalah. Bu Rudi cuma S3, tapi bukan sarjana atau SD kelas 3 saya. Michael kok akeh men iki lho. Belakangnya kok akeh men. Iya Bu Rudi, belum bisa bikin nasi udang soalnya, jadi harus sekolah dulu. Silakan duduk dulu Bu Rudi. Ya, saya ini kalau tiap ke Jakarta nanya teman-teman yang di sana mau titip apa,
90% itu pasti titipnya udang sama sambelnya Bu Rudi gitu. Saya sendiri kan pengacara ya Bu Rudi, seling di Jalan Arjuna di pengadilan. Kalau siang makan ya paling dekat paling enak ya pasti ke Bu Rudi gitu. Oke, selanjutnya saya mau memperkenalkan narasumber kita yang berikutnya. Narasumber kita yang berikutnya ini juga dari salah satu pelaku bisnis kuliner asal Surabaya dengan berjuta prestasi dan yang sudah terkenal sampai taraf internasional. Nah, narasumber kita yang kedua ini dari Baba Raffi Internasional. Mari kita perkenalkan dahulu profilnya dari Baba Raffi Internasional dan foundernya yaitu Bapak Hendy Setiono. Halo, saya Hendy Setiono, founder dan grup CEO Baba Raffi Enterprise. Sukses sendiri adalah kebermanfaatan. Bagaimana kita bisa menebar manfaat untuk orang lain, untuk karyawan, untuk pelanggan kita. Memulai usaha Baba Raffi dari umur 19 tahun, sebagai seorang mahasiswa, tentu segala sesuatunya serba terbatas. Saya memulai dengan satu gerai, berjualan di pinggir jalan, dan bersyukur dalam perjalanan saat ini 21 tahun, Baba Raffi telah berkembang lebih dari ribuan gerai, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di 10 negara. Saya percaya bahwa memajukan UMKM adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Komitmen saya adalah untuk terus mendukung dan membantu para pengusaha lokal agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Bahkan membawa produk-produk lokal menembus pasar internasional. Saya langsung undang Pak Hasan Abrori, silakan untuk menaiki panggung. Tepuk tangannya semua. Silakan duduk Pak. Oke, baik, kita langsung mulai saja sesi ngobrol-ngobrol kita siang hari ini. Jadi mohon izin saya sampaikan dulu kepada penonton yang di sini. Hari ini Pak Hendy Setiono berhalangan hadir ya Pak ya, karena masih berada di luar negeri. Jadi diwakili oleh Pak Hasan di sini yang of course juga dengan berjuta pengalaman dan berjuta ilmu pengetahuannya dalam mengembangkan bisnis UMKM, pasti pengalaman yang di-share akan sangat berharga bagi kita semua gitu. Langsung aja kita mulai ya ngobrol-ngobrolnya. Saya pertama izin mau nanya dulu sama Bu Rudi. Nah, Bu Rudi ini kan terkenal sama sambal dan udang ya. Saya mau nanya, kenapa kok sambal sama udang? Kok nggak jualan yang lain gitu, ikan atau apa gitu, atau kebab gitu Bu Rudi? Saya jualan ini mestinya nggak disengaja, cuma iseng-iseng. Soalnya sebelumnya saya pengusaha sepatu. Jadi karena iseng dan peluang-peluang itu saya manfaatkan, terjadilah depot sampai sekarang. Jadi nggak direncana aku jualan depot tuh nggak ada pemikiran itu. Tapi dari dulu hobi masak nggak ini Bu? Dibilang hobi masak enggak. Saya kan ya dari keluarga miskin ya, jadi nggak pernah masak, cuma membantu tetangga-tetangga. Ya. Oh gitu. Kalau dulu yang sering dimasak apa aja nih Bu Rudi? Kalau dibilang orang desa ya masakan Jawa lah. Masakan Jawa. Iya, saya orang Madiun soalnya. Oh, dari Madiun ya. Berarti makanya pecel, sate gitu-gitu ya Bu Rudi. Pura-pura. Oseng-oseng ya segitu aja lah makanan dulu. Gitu ya sejarahnya ya. Jadi tadi kan kita sudah belajar banyak ya. Jadi memang aslinya dari berbagai bisnis lainnya akhirnya sampai sekarang bisa jadi Bu Rudi, nasi udang, sambel, dan juga pusat oleh-oleh dan lain sebagainya itu ya Bu Rudi. Ya, mungkin udang itu ya baru saya di Jakarta, di Surabaya.
Kalau dulu dimajuin ya nggak ada udang lah. Nggak ada ya. Oke, nah sekarang saya mau nanya sama Pak Hasan ini. Ceritanya, sejarahnya Bapak Raffi itu gimana Pak Hasan? Jadi berawal di usia Pak Hendi ke-19. Waktu itu kan Pak Hendi masih kuliah di TS semester 3. Kebetulan lagi liburan kuliah ke Qatar. Orang tuanya Pak Hendi kerjanya di Qatar. Jadi didasari Pak Hendi hobinya adalah kuliner. Ketika itu beliau melihat kebab yang begitu banyak menjamur di Qatar. Terus akhirnya muncul ide secara spontan mau buka kebab di Indonesia. Kan masih belum ada di Indonesia. Tapi tentu saja dengan cita rasa yang diolah sedemikian rupa sehingga bisa diterima oleh lidah orang Indonesia. Idenya sih itu sebenarnya. Jadi kebalikan ya, kalau Bu Rudi dari desa, inspirasinya, kalau Pak Hasan ini inspirasinya dulu Bapak Raffi dari internasional ya malahan. Oke, siap. Nah, terus kita kalau ngomong bisnis kuliner ya, bisnis kuliner ini kan persaingannya ketat banget ya, Bu Rudi ya, Pak Hasan ya, ketat ya. Nah, sekarang saya mau nanya Bu Rudi, kalau dalam menghadapi persaingan yang ketat ini, gimana cara supaya bisa selalu jadi yang terdepan gitu Bu Rudi? Kalau menurut saya bisnis memang bersaing ya Pak. Siapa yang nggak kepingin? Aku kepingin kayak Bu Rudi, silakan. Tapi saya juga bagaimana caranya supaya makanan saya ini tetap disuka sama pelanggan. Gimana caranya ya kita juga berjuang, bukan takut disaingi, enggak lah, kembali rezeki masing-masing kalau menurut saya. Masing-masing ada pasarnya sendiri ya. Persaingan tuh biasa ya Pak. Jatuhkan satu sama lain tuh biasa, tapi saya tidak akan takut. Asal kita memang benar-benar bekerja dengan tulus, dengan istilahnya nggak nipu pembeli, saya yakin akan berjalan lancar terus. Oke, makanya orang biasanya bilang tuh kerja tuh harus kerja keras, kerja pintar, tapi ini juga harus kerja ikhlas gitu ya berarti. Betul, kalau nggak ikhlas, mongkok-mongkok terus ya rezeki ini hilang kabeh, menurut saya ya. Gitu ya. Baik, Pak, terima kasih. Nah, kalau Pak Hasan, dalam menghadapi persaingan bisnis F&B ini, kira-kira kiat-kiatnya bagaimana? Apa saja nih yang kemarin dilakukan Pak Hasan? Jadi dari perjalanan Bapak Raffi 21 tahun sampai saat ini, itu kita bisa eksis dan terus berkembang itu karena, kalau saya menyimpulkan itu karena 4 hal. Yang pertama, kita harus adaptif terhadap perkembangan bisnis, jadi mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, harus kalau mandek itu pasti mati, jadi harus kreativitas, inovasi, dan yang terakhir kita harus mampu bersinergi, berkolaborasi dengan bisnis lain supaya itu kita bisa maju berkembang bersama-sama. Itu aja kuncinya sebenarnya. Kalau di bisnis Bapak Raffi seperti itu. Baik, menarik sekali nih. Jadi kita di sini belajar dari dua perspektif ya, dari dua sudut pandang ini. Jadi supaya teman-teman pelaku bisnis di sini nih bisa semua saling terinspirasi gitu ya. Amin. Nah, terus saya mau nanya lagi nih Bu Rudi. Kalau Bu Rudi ini kan dulu jualannya cuma nasi pecel, udang, sambel gitu ya. Nah, sekarang kan bisa ada pusat oleh-oleh, bisa ada ballroom ya Bu Rudi ya, bisa dibuat nari-nari itu ya Bu Rudi. Nah, itu ceritanya gimana Bu Rudi? Kok bisa kepikiran untuk buka pusat oleh-oleh, kepikiran buka ballroom, itu gimana ceritanya? Justru karena semangat, dan satu, kalau punya pikiran takut tersaingi ya kita harus mempunyai inovasi terus, jangan berhenti ya Pak ya. Jadi peluang-peluang mana, apalagi zaman sekarang kan saingan banyak sekali, jadi pasti berpengaruh, tapi jangan takut. Asal kita nih loh punya semangat. Karena saya sampai membuka UMKM, memang akhir-akhir ini kan pemerintah menganjurkan UMKM. Jadi pemikiran saya, lebih baik kita membantu sesama
UMKM sampai akhirnya saya membuka UMKM dan sampai hari ini sudah tertampung 1000 UMKM. 1000 UMKM ya Bu Rudi. Waduh, tepuk tangannya ini dari yang di sini. Berarti Bu Rudi ini bukan cuma memajukan bisnisnya sendiri, tapi memikirkan orang lain juga ya. Orang lain supaya sama-sama maju. Apalagi UMKM saat ini nggak ada yang mewadahi, Pak. Satu-satunya Surabaya hanya Bu Rudi. Waduh, siap, satu-satunya ya. Memang, tapi nggak tahu besok-besok ya Pak, ada yang maunya ini silahkan. Oh silahkan, yang penting kan Bu Rudi sudah berusaha maksimal, tadi katanya sudah ikhlas gitu ya. Fasilitas untuk UMKM. Oke, siap. Nah, terus saya juga gantian nanya ini, kalau Pak Hasan ini salah satunya baru saja 2 hari lalu memenangkan Small Medium Enterprise Development dari CNN, baru saja 2 hari lalu. Wah, ini berarti tepuk tangannya untuk Bapak Raffi Enterprise. Nah, ini yang mau saya tanya, bagaimana kiat-kiatnya Pak Hasan dan Bapak Raffi Enterprise ini dalam memberdayakan UMKM? Setahu kita, Bapak Raffi ini kan juga banyak menaungi brand-brand yang lebih muda gitu ya Pak ya. Karena sering kita dengar beritanya bahwa ada perusahaan yang invest sama Pak Hendy dan sama Bapak Raffi. Nah, itu mungkin bisa di-share kisahnya bagaimana, kenapa kok investnya ke UMKM, kok bukan ke bisnis-bisnis yang lain gitu Pak? Jadi passion Pak Hendy itu di kuliner. Ketika bisnis kebab sudah berjalan sesuai dengan koridor, Pak Hendy mengembangkan bisnis dengan berkolaborasi dengan influencer, brand ambassador, UMKM yang lainnya, sehingga muncullah perusahaan-perusahaan UMKM baru seperti Ngikan, Nyaya, Menanti, terus apalagi Nyapi, dan masih banyak lagi. Jadi di satu sisi tetap bertahan dengan bisnis Bapak Raffi dalam proses pengembangan, di sisi lain memunculkan usaha-usaha baru yang bisa istilahnya memberikan wadah bagi UMKM untuk berkembang sehingga bisa mengurangi tingkat pengangguran juga di masyarakat. Itu aja. Jadi misinya bukan cuma bagaimana membesarkan bisnis, tapi juga untuk mengurangi pengangguran ya. Wah, tepuk tangan ini buat Bapak Raffi Enterprise. Berarti sama-sama ya Pak Hasan dari Bapak Raffi dan Bu Rudi ini bukan cuma mengembangkan bisnisnya sendiri, tapi juga bagaimana bisa mengangkat atau mengembangkan sekitar juga ya, bisa berkontribusi buat masyarakat gitu ya Bu Rudi. Ya benar, soalnya UMKM itu ya bagaimana ya, dia mempunyai produk nggak bisa membuang. Ya kalau cuma mengandalkan online kan cuma sebatas. Kalau sekarang ini ini pariwisata datang ke Bu Rudi, mestinya tujuannya mungkin ya cuma sambal, tapi kalau sudah masuk di usolnya Bu Rudi, semuanya ini dibeli loh. Ya keripik kentang ada, apa tempe ada, itu semua punya UMKM. Saya tidak jual barang selain punya UMKM. Waduh, jadi lengkap ya, semua bisa dibeli. Semua ya, lengkap, nggak usah kemana-mana. Oke, siap. Nah, terus Bu Rudi, saya mau nanya juga. Kita ini kalau ngomongin bisnis ini kan tantangannya macam-macam ya sekarang ya. Nah, salah satu cara untuk kita bisa menghadapi tantangan ini kan dengan menggunakan dunia digital, sosial media kayak Bu Rudi ini kan sekarang konten terus ya. Saya sering lihat di kontennya Bu Rudi lucu-lucu. Nah, Bu Rudi ini kok kepikiran untuk konten, untuk berinovasi secara digital gini, itu ceritanya gimana Bu Rudi? Sebetulnya saya nggak mengerti tentang digital dan konten, itu saya nggak mengerti sama sekali. Karena ya ini zamannya kan lainnya. Di konten dagangannya tambah rame. Karena konten Instagram itu juga membantu bisnis kita. Oh, jadi memang sangat membantu ya? Sangat-sangat membantu. Dulu lah cuma dari sini ke situ aja yang tahu. Sekarang
seluruh Indonesia tahu Bu Rudi. Jadi tahu ya. Jadi memang online konten ini sangat membantu ya Bu Rudi ya. Sangat-sangat membantu sekali. Waduh, kalau dari Pak Hasan gimana nih Pak? Bagaimana dunia digital dan teknologi ini fungsinya untuk pengembangan Baba Raffi ini perannya sampai bagaimana Pak? Jadi perkembangan Baba Raffi sampai sejauh ini sangat terbantu dengan transformasi digital. Manfaat digital seperti yang disampaikan oleh Bu Rudi itu bagi kita sangat terasa banget gitu ya. Jadi tidak ada batasan kita dalam mencari pelanggan karena pelanggan sudah tidak dibatasi oleh geografis. Terus penjualan kita bisa menggunakan marketplace dengan berbagai marketplace. Dan fakta dari penjualan sekarang yang ada di Baba Raffi justru membuktikan bahwa penjualan terbesar itu dari media, dari istilah penjualan secara online. Jadi benar-benar sangat membantu teknologi digital yang ada di Indonesia ini untuk perkembangan bisnis UMKM ke depannya seperti itu. Berarti memang dengan online ini bisa bikin lebih cuan ya Bu Rudi ya Pak Hasan ya. Omsetnya tambah akeh. Waduh, omsetnya tambah banyak. Siap. Nah, sekarang saya mau nanya kalau ini ke Pak Hasan ini. Pak Hasan ini kan Baba Raffi ini terkenal dengan berbagai penghargaan, salah satunya dari Asosiasi Franchise ya untuk franchise terbaik, dan juga dari BNL Paten ini salah satu konsultan kekayaan intelektual yang juga ada booth-nya di sini ini. Nah kemarin ada menang penghargaan Intellectual Property Contributor gitu ya. Nah saya dengar ceritanya itu kalau di Baba Raffi ini katanya komplit ya, punya mereknya, punya patennya, punya desain industrinya, hak cipta, sampai kemarin dibahas secara internasional prestasinya ini, upayanya dalam perlindungannya gitu. Mungkin saya minta tolong di-share ke teman-teman pelaku bisnis UMKM di sini atau sesama konsumen kekayaan intelektual supaya bisa menginspirasi klien-klien kita juga gitu. Kenapa sih kok dari Baba Raffi ini sangat menekankan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual? Gimana itu Pak? Jadi usaha Baba Raffi itu dimulai tahun 2023, berawal dari satu gerobak. Tahun 2024 kita ingin ekspansi, ingin berkembang, boom gitu ya. Terus kita daftarkan awalnya merek dagang, logonya, namanya Batuki seperti itu. Terus selanjutnya kita ekspansi ke luar negeri, kita juga daftarkan HKI hak mereknya luar negeri. Desain industri juga untuk packagingnya juga kita daftarkan, patennya juga kita daftarkan. Jadi keempat-empatnya sudah kita daftarkan. Karena apa? Karena dengan kita memiliki semua hak intelektual yang berhubungan dengan bisnis kita, itu lebih memudahkan bisnis kita ke depannya, lebih memudahkan kita melakukan pemilihan, lebih memudahkan kita meng-franchise-kan. Karena itu salah satu syarat franchise, legalitas harus ada, harus bermerek, harus apa kan, harus apa. Dan yang penting lagi dalam kondisi saat ini, ternyata kita punya hak kekayaan intelektual itu adalah salah satu syarat akses pembiayaan kita perbankan itu lebih mudah. Jadi itu jadi satu-satu yang diperhatikan supaya kita bisa eksis dan berkembang. Jadi beruntunglah bagi rekan-rekan bisnis yang memulai buka usaha, secepatnya didaftarkan mereknya supaya menjadi pembeda dengan bisnisnya lain, supaya bisnisnya tidak dicuri atau disalahgunakan oleh pihak lain. Berarti memang merek ini sangat penting ya, bahkan bisa mendatangkan cuan lebih ya, gitu ya. Nah, tadi saya juga dengar dari Bu Rudi dan timnya ya, kalau di Bu Rudi juga perlindungan kekayaan intelektualnya tuh mereknya juga sangat dilindungi gitu kan ya. Nah, tadi kan juga ada konsultannya Bu Rudi ya, Pak Hari ya. Nah, itu berarti penting ya Bu Rudi ya untuk kita punya konsultan kekayaan intelektual ya. Asalnya aku ya nggak ngerti ya. Hak paten itu apa? Yaitu karena mengikuti zaman ya. Nah, anak-anak kan yang udah gede lebih ngerti. Di hak paten no, gambare apa itu mungkin semua anak saya sudah komplit kok. Oh, komplit. Sudah komplit. Jadi dibantu sama konsultan kekayaan intelektual itu juga yang ya. Jalan Kartini. Oh iya. Dulu papanya Pak Asyam yang ngatur. Makanya sampai langsung di itu nama ditiru Pak Rudi, akhirnya terselesaikan. Saya dulu yang bikin Bu Rudi. Iya. Itu loh.
makanya penting karena sudah dilindungi ada konsultannya juga ya. Jadi bagi para penonton di sini yang perlu konsultasi mengenai perlindungan kekayaan intelektualnya, perlindungan mereknya, di sini ada teman-teman dari konsultan kekayaan intelektual juga, bisa langsung mengunjungi booth-booth yang ada di sini juga. Kalau mau belajar lebih lanjut bisa juga ke Instagram atau sosmednya AKHKI ya, karena di situ banyak juga pengetahuan-pengetahuan tentang kekayaan intelektual gitu. Mungkin saya mau nanya sedikit lagi nih sama Bu Rudi dan Pak Hasan ya. Nah di sini ini kan kita banyak audiens yang mau belajar dari Bu Rudi ya, UMKM. Tadi kan Bu Rudi memang sudah membantu untuk bagaimana bisa jualan, bagaimana bisa jangkau. Nah sekarang bagi orang-orang yang baru merintis usaha ini, Bu Rudi, kira-kira tips-tipsnya apa saja, apa yang harus dipersiapkan kira-kira Bu Rudi? Kalau menurut saya, pertama itu kualitas ya. Kualitas nggak boleh dirubah-rubah ya. Jadi kalau mau berlanjut, kontrol dan kualitas itu harus dijaga betul-betul. Mengapa sampai perlu seperti itu? Makanan, usaha apapun kalau sudah jatuh mau bangkit itu sulit sekali. Jadi saya selalu menekankan dengan UMKM itu, ayo maju bersama Budi, tapi saling mengontrol. Jangan asal laku, pokoknya payu lah. Nah, menurut pokoknya payu, yang rugi kan pembeli, Pak. Pembeli udah terlanjur bayar, nyampe rumah barangnya rusak, kan otomatis kata-katanya nggak enak didengar. Biar saya nggak dengar, tapi saya selalu berusaha bagaimana produk ini tetap berjalan. Itu misi saya ya. Jadi yang utama kembali ke produknya ya, barangnya yang dijual ini kualitasnya harus bagus ya. Sekarang ini sudah diajukan PIRT, harus terus expired, tanggal produksi. Jadi umama masuk di Pusol harus syaratnya seperti itu, Pak. Legalitasnya harus jelas ya. Harus jelas, kalau nggak jelas saya juga nggak mau. Oh iya, resiko ya nanti ya Bu Rudi ya. Resiko nih nama Bu Rudi. Iya, nanti namanya Bu Rudi tidak akan menjual barang apa ya, barang yang kurang enak sampai ke tangan customer. Saya tidak mau gitu loh maksudnya. Ya, nanti bisa mencoreng brandnya Bu Rudi juga ya. Oke. Nah kalau dari Pak Hasan gimana nih Pak, tips-tips kiat-kiat bagi teman-teman pelaku usaha UMKM dalam memulai bisnis, mengembangkan bisnisnya apa saja kira-kira Pak? Jadi ini fakta bahwa menjalankan bisnis baru zaman sekarang itu lebih mudah karena sudah transformasi digital, teknologi digital. Jadi kalau mau usaha jangan ditunda, jangan takut, terus harus berani ambil resiko, punya ambisi, pantang menyerah. Ya, seperti terus yang disampaikan oleh Budi, sama sebenarnya, jangan sampai melupakan kualitas. Kualitas produk harus kita tetap jaga sesuai dengan standar. Itu aja sih. Yang utama tetap jangan melupakan produknya ya, kualitas itu harus yang utama, tapi harus didukung dengan usaha-usaha lainnya supaya bisa selalu berkembang gitu ya Pak Hasan ya. Baik, siap. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum saya minta pertanyaan dari penonton ya. Jadi ini kan kita kalau ngomongin bisnis kan harus gimana caranya selalu berkembang ya. Rencana kedepannya Bu Rudi ini gimana? Dari pertama sudah ada udang, sambal, sekarang ada pusol, ada ballroom, habis gini ada apa lagi nih keberangkatannya Bu Rudi? Ini karena anak-anak sudah dewasa dan melihat kedepannya, anak saya sudah mau ekspor sambal ini ke Jepang. Wah, ke luar negeri ya, ke Jepang ya. Berarti Bu Rudi go internasional ini. Aduh, tepuk tangannya teman-teman semua ini. Biasanya ya sudah semua syaratnya itu sudah ada semua. Apalagi 2 minggu yang lalu Halal Indonesia Bu Rudi sudah keluar. Wah, ini hebat ini, berarti prestasinya nambah lagi ini Bu Rudi ya. Kapan ini bisa mulai ekspor ini ke Jepang Bu Rudi? Ya mungkin akhir tahun ini ya, kan syaratnya juga gak gampang ya masuk
dilihat bahannya apa, tapi sudah memenuhi standar. BPOM sudah keluar kok. Oke, siap. Berarti tinggal tunggu tanggal mainnya aja, anak saya yang tahu. Nanti untuk update lebih lanjut kita lihat di Instagramnya Bu Rudi ya berarti ya. Oke, nah kalau dari Bapak Raffi Internasional, Bapak Raffi Enterprise, apa saja ini plan-plan kedepannya, ekspansi apa aja nih yang mau dilakukan ini Pak Hasan? Jadi bisnis Bapak Raffi kan bermula di kaki lima. Jadi di depan Indomaret, Alfamaret ya. Terus sekarang berkembang di depan di dalam SPBU. Sekarang kita lagi konsep di mall. Jadi setiap mall nanti ada Bapak Raffi-nya. Kebetulan kemarin pas di PTC sudah opening kita. Bu Rudi juga pernah beli di situ Ibu ya. Di PTC Surabaya atau di Mall Pakuwon itu Ibu? Di Galaxy. Oh, di Galaxy. Jadi di strategi ke depan kita sekarang lagi berjalan, di setiap mall itu ada. Terus kedua, kita mau membuka depo-depo. Selama ini kan kita fokus depo di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta. Kita akan buka depo-depo kebab di luar pulau. Jadi di luar pulau nanti banyak beberapa sekitar 1 sampai 20 outlet, baru bertanggung jawabnya ada satu depo-depo seperti itu. Kalau ekspansi ke luar negeri masih terus berjalan, cuma perkembangannya nggak sebegitu pesat-pesat di awal. Sampai saat ini masih 10 negara. Ini berkembang masih proses nego untuk negara ke-11 dan ke negara 12 dan seterusnya. Seperti itu. 10 negara ini masih ya katanya, bukan sudah ya. Berarti ini memang kita harus punya mindset untuk selalu terus berkembang ya Pak Hasan ya. Mungkin kalau saya usul nanti ekspansi ke depannya bisa kolaborasi gitu. Kita bikin kebab pakai isinya udang sama sambal Bu Rudi gitu ya. Boleh itu ya? Enak ya, maksudnya Bu Rudi ya. Memang sudah dibicarakan. Wah, siap. Tapi dibicarakan sama anak saya. Kalau saya tidak akan mengerti. Anak saya yang mengerti. Berarti nanti ditunggu tanggal mainnya juga ya Bu Rudi ya. Baik, berarti bisa dipantengi di sosial medianya Bu Rudi dan Bapak Raffi ya berarti ya. Baik, mungkin itu sih pertanyaan-pertanyaan dari saya. Senang saya walaupun tadi kata Bu Rudi sering sekolah, tapi saya di sini merasa belajarnya banyak banget gak ada di sekolah ini pelajaran ini gitu Bu Rudi. Nah, mungkin ini saya lemparkan ke MC ya, karena di sini mungkin ada penonton-penonton yang sudah mau mengajukan pertanyaan. Kira-kira siapa aja nih yang mau bertanya? Nah, ini mumpung ada narasumber kita yang menarik, ada Bu Rudi, ada Pak Hasan dari Bapak Raffi yang memang sudah prestasinya, produknya, kualitasnya, dan segala legalitasnya juga sudah terjamin ya. Tadi Bu Rudi juga sudah cerita, Pak Hasan juga sudah cerita kalau dalam menjual barang ini kan kualitas yang diutamakan, tapi legalitas juga sama ya, harus dipertimbangkan juga. Salah satunya dengan punya konsultan kekayaan intelektual. Makanya di sini kalau ada pengunjung-pengunjung Ciputra World, audiens menonton di sini, kalau ada yang mau konsultasi tentang kekayaan intelektual, mau belajar lebih lanjut, bisa ke AKHKI, karena AKHKI juga sering ngadain seminar-seminar, webinar, acara-acara tentang perlindungan kekayaan intelektual. Bisa juga langsung nanya-nanya ke booth yang ada di sini. Bahkan di situ ada Bapak Raffi juga ya. Ya, jadi kalau mau ada yang kangen rasanya atau bahkan belum tahu rasanya, bisa langsung icip-icip juga ya. Kalau Bu Rudi pasti semua juga sudah tahu rasanya, sudah tahu kualitasnya ya, sudah tersedia di mana-mana. Ya, ini kita tunggu nih pertanyaan dari penonton yang ada di sini. Terima kasih Pak Moderator. Cukup dinamis diskusinya. Salam kenal, saya Sujud. Yang supaya memastikan kegiatan ini berlangsung dan bisa hadir. Pertama kan terkait dengan mendayakan merek. Ya. Kami percaya bahwa Bu Rudi dan Bapak Raffi adalah keduanya adalah merek atau brand. Oleh karena itu ada eksklusif sehingga bisa menjual, menjadi kualitas dari produk dari Ibu Bapak. Pertanyaannya begini, pernahkah melihat produk yang sama
dengan nama Bu Rudi, kan nama Rudi banyak, nama Raffi apalagi ya, nggak ada depannya Ahmad, tapi nama Raffi ada ya. Apakah mengalami ada kesamaan di yang kompetisi ya di bidang apa namanya entah itu franchise system ataupun di sini untuk kuliner. Lalu pernahkah juga mengalami adanya mungkin keberatan dari pihak lain atau pihak ketiga menggunakan sistemnya, sistem bisnisnya ataupun memiliki kemiripan produk atau kemiripan cara dagang? Karena ujung-ujungnya kan ini kan berkompetisi kan di kegiatan produk dan barang yang sama. Itu. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah ada hambatan apa yang dalam mengembangkan bisnis? Apakah cukup dari kekayaan intelektual yang Bapak miliki? Saya kira itu mungkin bisa dipertajam oleh moderator, kebetulan juga konsultan KAI juga, mudah-mudahan bisa mengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih buat pertanyaannya. Mau langsung dijawab? Mau langsung dijawab atau dibuka pertanyaan? Oke, langsung kita jawab. Ya. Jawab, saya enggak. Terima kasih pertanyaannya Pak Suyut. Pak Suyut ini merupakan ketua dari Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Tepuk tangannya. Nah, yang pertama tadi pertanyaannya dari Pak Suyut, kira-kira pernah nggak dikembari sama orang gitu Pak? Pernah nggak ada masalah-masalah ditiru, dijiplak gitu Pak? Mungkin jangan sebut siapa yang jiplak, siapa mereknya ya, tapi ceritanya aja gitu ya. Oke, silakan Pak. Jadi selama perjalanan Bapak Raffi kita pernah beberapa kali Bapak, beberapa kali merek kita yang sudah kita daftarkan, logo kita yang sudah kita patenkan itu ada di beberapa daerah. Karena memang Bapak Raffi ini kan pionir ya, jadi pionir bisnis kebab, sehingga muncullah banyak follower-follower yang ingin menjalankan bisnis kebab yang sama. Kita berkeyakinan bahwa orang-orang yang menjalankan bisnis kebab dengan memakai logo kita, nama kita, kebab beberapa ada yang persis, ada yang mirip. Itu mungkin karena mereka nggak tahu konsekuensi hukum apa ketika mereka meniru hak merek kita. Terus solusinya apa yang sudah pernah kita lakukan? Alhamdulillah tidak sampai ke hukum ya. Kita cukup datangi, kita cukup menunjukkan hak merek bahwa itu sudah terdaftar atas hak kita. Kita kasih penjelasan, kita kasih batas waktu beberapa minggu, seminggu misalnya. Kalau memang nggak kita akan terus ke somasi seperti itu. Tapi alhamdulillah tetap dijalankan sehingga maksudnya peringatan kita itu dijalankan sehingga tidak ada permasalahan untuk pencurian hak merek. Tapi ke depan tetap ada potensi. Tapi kita tenang-tenang aja Pak. Kenapa? Karena kita sudah pegang sertifikat hak mereknya. Jadi aman dalam berbisnis. Ketika ada yang mencuri, kita tinggal tempuh aja langkah hukum. Seperti itu. Berarti memang pernah ya berurusan sama orang. Kadang gitu bukan karena disengaja, tapi karena nggak tahu ya mereka kalau itu melanggar ya. Tapi tetap bagaimana caranya kita bisa mempertahankan. Salah satunya kita harus punya sertifikat itu ya Pak ya. Makanya itu balik lagi perlindungan kekayaan intelektual pentingnya di situ ya Pak. Nah, kalau Bu Rudi pernah nggak ini dikembari sama orang, dijiplak-jiplak pernah Bu Rudi? Ya, kapan itu pernah satu nama Pak Rudi. Aduh. Saya saking jengkel, saya tulis bukan suamiku. Soalnya banyak yang komentar tuh, Bu Rudi cerai sama Pak Rudi katanya. Enggak, itu ada Pak Rudi, persis semuanya persis. Tapi gini ya Pak, menurut saya orang beriman. Kamu kalau mempunyai bisnis yang enggak halal, maksudnya jiplak, itu termasuk kan kata mateni sandang panganku gitu ya Pak.
dihancur sendiri. Saya tetap bertahan. Ya benar Bapak, saya datangi, saya ajak ke tempatnya Pak Asyang, saya bilang konsultannya ya, ini sudah dikasih nama Bu Rudi, kenapa Bapak boleh jual satu kota Surabaya, jual bakmi itu kan buahnya, tapi pakai nama sendiri-sendiri, jangan ngomong Pak Rudi mengembangkan sayap loh, bukan Pak Rudiku, saya bilang gitu. Akhirnya ya kita nggak sampai tengkar lah Pak, kita ngomong nggak apa-apa, bisnis itu memang perlu ya Pak, saingan itu perlu, tapi jangan pakai nama Budi, saya bilang gitu. Sekarang pun banyak sambel yang meniru sambel Budi, silakan, asal jangan pakai nama Budi. Kan nama Budi udah di hak paten, semuanya surat sudah lengkap, pakai nama sendiri-sendiri. Banyak Pak, di tempat saya UMKM itu saya penjual sambal legend menurut customer sampai ngomong, kenapa Bu Rudi kok masih jual produknya sambelnya orang lain? Saya cuma jawab, rezeki masing-masing, tidak ada masalah, itu punya UMKM. Ada 50 macam sambal Pak di tempat saya. Kalau saya pure bisnis, hati saya jahat, saya tidak akan menjual produknya orang lain, jual produk saya sendiri. Betul ya Pak ya? Jadi saya bagi-bagi rezeki menurut saya Pak. Ya itu aja. Berarti memang kalau dalam menjalankan bisnis ini kayak makan sambal ya, kalau nggak ada pedes-pedesnya kurang enak gitu ya. Saya juga nggak ngomong sambelnya Budi paling enak, enggak. Semua belum tentu seneng sama bisnisnya Budi. Ya Pak, sama saja loh. Semua ya belum tentu seneng kebabnya. Ya ini nggak seneng ya jangan beli gitu aja. Enteng mikirnya. Yang penting ikhlas ya Bu Rudi ya. Iya. Siap. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Beni nih. Ya silakan. Maaf ya Bu Rudi, tadi tak tinggal. Jadi saya tak tinggal, saya bawa 2 orang tamu yang kebetulan juga mau nanya nih. Beliaunya dari Jakarta juga mau nanya. Mungkin apa ya? Aku cuma mewakili aja sih. Tapi mendingan langsung ngomong sendiri sama yang mau nanya ya. Halo, selamat siang Bu Rudi. Siang. Saya mau tanya, kan banyak sebetulnya brand-brand gitu ya. Ada yang mungkin brand itu menggunakan nama saja. Nah, kalau misalkan Bu Rudi itu menggunakan wajah juga ya, itu sebetulnya idenya awalnya dari mana Bu Rudi? Dan maksudnya kalau misalkan nih wajah itu kan sebetulnya ada orang yang mirip juga gitu. Nah itu gimana tuh Bu Rudi menanggapinya kalau misalkan merek itu kan maksudnya ada satu orang kadang-kadang di luar negeri atau misalnya ada yang mirip lah, ada identik walaupun gak 100% ya, tapi lumayan mirip. Nah itu gimana? Sama ide awalnya mungkin ya, pakai foto itu. Oh gini, mungkin foto itu nggak ada yang sama Bu Rudi. Mungkin sana Bu Rudinya hidungnya mancung, aku Bu Rudinya hidungnya pesek. Pasti nggak sama ya Pak, ciptaan Tuhan nggak ada yang sama lah. Jadi biar dia mau buat sambal sama, sambal nggak ada rahasianya kok. Brambang, bawang, cabai, garam, minyak, nggak ada rahasianya. Kalau mau nyoto silakan, tapi kembali menurut saya rezeki masing-masing, hobinya masing-masing. Yang penting kualitas tetap Bu Rudi itu, jadi nggak bisa disamakan ya. Semua punya ciri masing-masing kok. 50 merek sambal di tempat saya ada. Semua pada tanya, Bu Rudi enak yang mana? Saya tidak pernah menjatuhkan produknya UMKM. Punya masing-masing rasa. Contoh sambal pecel, saya asli dari Madiun, 3 keturunan, ibunya, anaknya, sekarang cucunya. Saya selalu ngomong, di Joko loh, kualitasnya jangan sampai kok robah, ini kok kayak mbahmu. Kok nak iso di branding sampai Pak Ferry kirim luar negeri, akhirnya nurut Pak. Sampai sekarang
Sambal pecel pun dari Ponorogo, dari Trenggalek, dari Blitar, Nganjuk, semua ada, Kediri ada. Pokoknya setiap orang tanya, Bu Rudi, enak yang mana? Ibu jangan tanya, tanya penjual pasti ngomong enak kabeh. Ibu seke tukunya dia dibeli aja, dicoba. Saya tidak pernah menjelekkan barangnya UMKM, Pak. Berarti kalau saya menjelekkan barangnya UMKM, seakan-akan saya ini pengkhianat. Mau menerima barangnya, kenapa nggak mau promosi? Justru orang kalau belajar di tempat saya selalu ngomong, saya mewakili UMKM. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah belajar produknya UMKM. Biarlah UMKM maju bersama Bu Rudi. Itu misi saya. Wow, luar biasa jawabannya ya. Jadi trademark bukan hanya dari wajah ataupun nama, tapi juga karakter dan value yang ada di dalam merek tersebut ya Ibu ya. Membantu mensupport orang lain itu adalah karakter dari Bu Rudi. Oke. Jambulnya gini Mas. Iya. Mungkin wajahnya sama tapi jambulnya beda ya Bu ya. Itu rahasianya. No, saya bilang. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah menjawab? Sudah terjawab. Baik. Oke, masih dibuka. Pertanyaan lagi? Satu pertanyaan terakhir dari pengunjung. Ada lagi nggak? Boleh? Satu lagi pertanyaan. Dua juga boleh. Ayo. Jarang-jarang nih. HKI Expo ini setahun sekali loh ya. Ada ya Bapak di belakang. Siap. Baik, terima kasih. Saya mau tanya ke Bu Rudi. Ya, silahkan tanya. Saya jawab. Ya, nama saya Doni Budiono, saya dari Surabaya. Oh iya. Ya. Pertama ini saya lihat Bu Rudi, apalagi lihat di TikTokan gitu ya, selalu happy, ya Bu ya. Nah, apakah itu memang ciri dari Ibu selalu bergembira, sehingga itulah yang menjadi berkah buat rezeki Ibu jadi Bu Rudi? Walaupun Bu, makanan Ibu juga nggak murah loh Bu, mahal, ya, dibandingkan dengan yang sejenis gitu. Nah, kira-kira apa resepnya sehingga produk Ibu itu masih digemari di Surabaya dan saingannya semakin besar? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan usia Ibu yang bertambah ini, bagaimana Ibu akan mempertahankan merek Bu Rudi ini untuk keturunan Ibu? Ya, karena biasanya itu kalau Ibu punya anak, belum tentu anaknya juga cocok melanjutkan usaha Ibu. Nah, itu apakah ada strateginya sehingga anak-anak juga akan terus berusaha? Ya. Yang kedua Pak, tadi ada pertanyaan untuk Pak Helistiono yang diwakili Bapak. Ya, saya jujur belum pernah makan produknya. Nah, saya ingin tanya bagaimana pengembangan terhadap orang-orang yang belum pernah makan produk yang dibuat ini walaupun sudah diekspor ya. Nah, ini bagaimana strateginya untuk bisa memperkenalkan? Seharusnya syaratnya itu tadi Bapak diundang di sini harus buka outlet di sini Pak. Jadi dicobain juga di sini. Ada ya? Ada Pak. Wah, nggak kelihatan tapi saya di depan terus dari sini. Ya, saya rasa itu bagaimana strateginya ini untuk bisa terus mengembangkan produk yang bagi sebagian orang itu belum pernah merasakannya. Terima kasih. Ini ya, rahasianya selalu bahagia. Menurut saya sekolah SD kelas 3 kok bisa seperti ini, itu membuat saya bahagia sekali. Bersyukur bisa ketemu Bapak, ketemu orang pinter-pinter ini loh, kok bisa. Itu loh yang membuat saya bahagia. Jadi dengan senyum, dengan keramahan saya itu juga membuat bisnis saya berkembang. Dimana setiap pelanggan tiap hari kalau ketemu saya minta foto, saya selalu siap. Jangankan pembeli, Gojek minta foto tak kasih Pak, bakul jangan tak kasih semua. Itu juga membantu gitu loh Pak. Oh, terus akhirnya terkenal Rudi itu wongnya gapiak ya gitu loh. Itu membuat saya bangga tuh karena saya SD kelas 3 kok bisa duduk seperti
seperti di sini. Ini tadi diumumkan Bapak Michael gini-gini. Anu nih akeh. Tapi saya justru di sini malah yang belajar kok Bu Rudi. Nah, ya belum tentu ya Pak ya, orang bodoh nggak bisa sukses. Bisa sukses tapi kalau orang bodoh tuh modalnya semangat. Kalau saya ditanya soal aneh-aneh saya nggak bisa jawab loh Pak. Kalau tentang kerjaan saya bisa jawab. Dari umur 10 tahun sampai hari ini, sampai viral itu saya tidak akan meninggalkan kerjaan saya dari umur 10 tahun. Sampai sekarang Mbak, saya terus kerja terus. Ya itu membuat saya semangat, seneng gitu loh Pak. Tiap hari kok Bu Rudi masakannya kok cocok ya, enak, ini padahal lode kok. Tidak ada masakan kayak gini-gini tidak ada saya. Lode ada. Justru lode itu yang enak loh Bu. Nah ya itu karena nggak pernah makan lode. Pak SBY datang di depan saya aja ngomong kok, Bu Rudi sini, saya sampai takut. Kenapa Pak? Saya makan lodenya Bu Rudi teringat Bu Ani. Seingat saya Bu Ani nggak pernah ke depan saya. Tapi Pak SBY ngomong, Bu Ani kalau datang ke Surabaya tidurnya di Shangri-La, tapi minta lodenya Bu Rudi. Saya bilang Pak SBY, tahu gitu Pak. Kok ngelem sampai kayak gitu loh Pak, lode loh padahal. Ya memang masakan saya itu loh, saya pertahankan hampir punah loh masakan gitu-gitu tuh Pak. Kena sing instan hilang, anak nom-nom gak lode, tapi kalau makan lode doyan. Iya, apalagi lodenya Bu Rudi sama sambelnya, sama udangnya ya. Sambel lempengnya enak. Nah, terus tadi pertanyaan berikutnya Bu Rudi, bagaimana ini untuk mempersiapkan ke generasi-generasi berikutnya? Oh, sudah. Anak saya kebetulan yang nomor 1 bagian online, nomor 2 pegang kusol. Karena anak muda tidak seperti Boe, gak gelem jam 3 bangun, jam 4 bangun, tidak akan mungkin. Di belakang layar semua manajemen, sistem saya tidak ngerti sama sekali. Yang penting saya cuma kontrol masakan saya. Jadi anak saya semua 3 semua terjun bisnis ini. Wah, semua membantu ya, semua terjun ya. Dipertahankan lah nama Bu Rudi, ben ngadeg terus kayak yang menit. Tapi namanya nggak ganti Nak Rudi nanti? Nggak ya, Bu Rudi ya? Nggak, Bu Rudi aja. Iya, oke. Terus pertanyaan untuk Pak Hasan ya, bagaimana ini cara mengajak orang-orang yang belum pernah merasakan kebab Raffi kayak Pak Doni ini, katanya nanti berarti harus diajak langsung nyoba ini ya di belakang ya. Gimana Pak kiat-kiatnya? Terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya. Kebetulan Pak Doni ini rekan saya di konsultan pajak. Jadi kita sama-sama konsultan pajak. Sering ketemu kalau ada meeting-meeting gitu, sering ketemu. Boleh deh. Jadi Bapak Raffi ini adalah pionir kebab selama 21 tahun. Selama 21 tahun itu juga muncul follower-follower kebab dengan nama dan dengan nama apapun gitu ya. Kita banyak jumpai. Saya sendiri kaget ketika kebab sudah familiar di telinga kita, tiba-tiba Pak Tony menanyakan, saya belum pernah makan kebab. Jadi analisa konsumen yang kita lakukan, why, kenapa pelanggan beli kebab Bapak Raffi? Kita selalu analisa. Terus why not, kenapa pelanggan tidak membeli kebab Bapak Raffi? Itu selalu kita analisa. Karena itu bisa kita olah dia menjadi pembeli yang potensial. Ini masukan buat kita karena dapat info dari Pak Tony bahwa belum pernah mencoba kebab. Saya pastikan Bapak bisa minta di belakang gratis karena ini acara gratis juga gitu ya. Oh silakan, monggo. Nanti langsung saya memakai apa Bapak, mumpung ini kesempatan ya, memakai promosinya Benang Raja. Benang Raja kan pakai tanda tangan. Nanti saya bisa pakai tanda tangan Bapak. Kita buktikan.
seperti itu. Seperti Bapak ya, terima kasih masukannya. Strategi apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita akan bersosialisasi, terus kita akan memberikan kebab secara cuma-cuma mungkin bagi yang belum pernah makan kebab Turki. Siapa tahu dengan membeli kebab Turki dia merasakan, dia merekomendasikan, dia menjadi pelanggan setia. Itu aja, terima kasih. Wah, terima kasih. Jadi ini promonya kebab gratis bagi yang belum pernah ya. Kalau saya pernah tapi pura-pura belum pernah boleh Pak? Enggak apa ya. Enggak, jangan ya Pak ya. Oke, mungkin ini kita tutup dulu ya sesi tanya jawab dari audiens yang di sini. Saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Rudi dan Pak Hasan dari Baba Raffi Internasional atas ilmu yang dibagikan di sini, atas kiat-kiatnya, atas tips-tipsnya, atas pengalamannya yang selama ini sudah dijalankan ya, supaya bisa bermanfaat bagi kita semua, bukan cuma bagi pelaku usaha F&B dan kuliner, tapi bagi kita yang konsultan, pebisnis lainnya pun ini perjuangannya, semangatnya, kerja ikhlasnya itu pasti juga kita bisa manfaatkan untuk profesi kita sehari-hari. Mungkin sebelum kita lanjutkan dengan sesi foto bersama dengan panitia yang sini, saya mau izin menutup dengan pantun ya. Nah, ini saya tadi bikin pantun ini waktu makan siang. Oke, saya bacakan. Ke Pusol Bu Rudi beli udang. Cakep. Lanjut ke Baba Raffi bareng teman. Cakep. UMKM Indonesia maju berkembang. Cakep. Punya merek jangan lupa daftarkan. Cakep. Oke, terima kasih Bu Rudi, terima kasih Pak Hasan. Saya izin untuk mengundang Bapak Suyud, Bapak Beni, Pak Doni dan segenap panitia lainnya untuk berfoto ya sebelum kita akhiri talkshow kita sore hari ini. Baik, mengundang para panitia dan juga para pengurus AKHKI bisa berfoto bersama di atas stage. Dan spesial ya hari ini juga ada Siska Cole dan juga Just No Limit. Wah, ini idolanya anak-anak milenial dan Gen Z ya dia. Ini pasangan yang sangat menginspirasi kita semuanya. Terima kasih sudah hadir. Oke, bisa dipenuhi yang sebelah kanan, masih kosong yang sebelah kanan. Oke. Yang di sebelah kiri boleh di belakang-belakang ke sebelah kanan, silakan. Iya. Minta lagu. Boleh kasih musik dong, background musik sedikit ya. Kita menutup talk show yang pertama hari ini bersama dengan Bu Rudi dan Baba Raffi Group. Gabung. MC-nya mau di tengah. Oke, boleh. Terima kasih. MC Hammer. Oke. Foto? Salam AKHKI. Jawabannya apa, Pak? Salam jawabnya gini. Oke. 3, 2, 1. Salam AKHKI. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Fotonya cukup ya. Oke, terima kasih bagi para narasumber dan juga moderator yang sudah memimpin talk show hari ini. Seperti janji nanti yang belum coba Baba Raffi boleh ada di belakang, silahkan dibeli ya. Dan kalau mau berfoto dengan Bu Rudi boleh nih katanya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih pengunjung Ciputra World Surabaya yang sudah mengikuti talk show hari ini di AKHKI Expo 2024 dan mengingatkan bagi para pengunjung sekalian yang mempunyai bisnis besar maupun kecil boleh mengecek namanya di booth-booth yang tersedia. Ada banyak sekali booth paten dan juga AKHKI sendiri menyediakan konsultasi gratis tentunya untuk kemajuan bisnis-bisnis di Indonesia hari ini. Kami ada di sini hingga pukul 6 sore. Jadi terima kasih
Bagi para pengunjung dan juga para panitia, saya Rafa Nathanael mengucapkan terima kasih dan selamat menikmati Expo hari ini, HKI Expo 2024.